wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah sarapan, pintar semuanya. Nah, supaya pelajaran kita kali ini lebih bermanfaat dan lebih barokah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dipimpin oleh Mas Cahyo. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya siapa aja yang masuk dan tidak masuk. Cahyo. Saya. Ya. Rizkia. Saya. Ya. Kaila. Saya. Ya. Farid. Saya. Oke. Irham. Saya. Oke. Naska. Saya. Oke, masuk semua nggih? Iya, pintar. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar siklus pertumbuhan padi dan dataran tinggi dan dataran rendah. Oke. Nah, ada yang tahu nggak ini apa singkatannya? Kenapa ini papannya dinamakan papan dadar? Karena tinggi dan dataran rendah. iya pinter. Jadi ini adalah papan dataran tinggi dan dataran rendah. Nanti menjelaskan bagaimana ini dataran tinggi dan dataran rendah, oke? Nah, di Indonesia ini makanan pokoknya itu apa? Nasi. Selain nasi, Jagung. terus Singkong. singkong, ya, ketela, terus apa lagi? Umbi-umbian, oke? Nah, jadi makanan pokok di Indonesia itu banyak. Ada nasi, terus jagung, ada singkong, ada juga sagu. Sagu itu biasanya ya sagu. Nah, sagu itu biasanya itu yang lebih seringnya itu yang makan daerah Papua. Makanya sagu, nggih. Makanya sagu, pakai sagu. Nah, terus sampean lebih seringnya makan pakai apa? Nasi. Nah, nasi itu berasal dari mana? Padi. Berasal dari padi. Ada yang tahu nggak padi itu gimana siklus pertumbuhannya? Ada yang tahu? Jadi siklus pertumbuhan padi itu panjang. Di sini Ibu sudah sudah menempelkan siklus pertumbuhan padi secara singkat ya. Jadi yang pertama, siklus pertumbuhan padi itu dimulai dari biji padi yang masih tertutup itu, yang masih kuning-kuning itu. Nah, itu direndam, benih padi ini dimasukkan ke dalam karung goni. Dipilih antara yang bagus dengan yang tidak bagus. Lalu yang kedua, benih padi itu direndam. Nah, direndamnya selama semalaman. Supaya apa direndam? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi padi itu direndam supaya keluar benihnya. Keluar benihnya kayak kecambah. Nah, kayak kecambah. Nanti kalau si padi sudah keluar kayak benih, kayak cambah itu, lalu ditanam di lahan yang sementara. Supaya apa di lahan sementara? Supaya kayak sudah tumbuh sedikit. Setelah itu dipindahkan ke bibitnya itu ke sawah. Jadi pas dipindahkan itu sudah mulai agak tumbuh sedikit. Terus setelah itu kalau sudah di sawah batangnya memanjang. Kalau sudah memanjang tanamannya itu tadi keluar bibit.
bibit kecil-kecil. Kalau sudah ditunggu, akhirnya si bibit itu tadi keluar banyak dan berwarna apa padi? Kuning. Kuning, pinter. Setelah itu semuanya membaca teks yang ada di buku nggih. Bu tunggu selama 5 menit. Puan cuma baca dulu. Sudah. Langsung saja nggih. Nah, sudah tahu di buku itu tadi menjelaskan apa? Iya, tentang padi. Padi itu Tanaman yang sangat iya, jadi padi itu makanan yang sangat penting untuk Indonesia. Karena apa? Karena padi itu makanan pokok, nggih. Nah, padi itu menghasilkan nasi. menghasilkan beras. Kalau sudah menjadi beras, yaitu jadi nasi. Oke. Biasanya itu padi hidup di mana? Sawah. Ya, di sawah. Di cuaca yang seperti apa? Panas. Panas. Terus, apalagi? Hujan yang tinggi. Ya, hujan yang tinggi, pinter. Penghasil padi di mana? Penghasil padi yang besar di Indonesia, di mana aja? Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara, dan masih banyak lagi nggih. Karena Indonesia itu negara agraris penghasil padi, nggih. Dan banyak sawah-sawah. Nah, selanjutnya di sini sudah tertulis ya tahap-tahap pertumbuhan padi yang tadi sudah Ibu jelaskan secara singkat. Nah, di sini sudah juga dijelaskan gimana tumbuhnya padi dari menjadi benih sampai dipanen sampai besar. Nah, setelah itu kalau padinya itu sudah tumbuh, dipanen, terus di itu pakai biasanya pakai apa, gilingan. Nah, itu biar tahu ya, pakai bahasa sehari-hari aja, pakai gilingan apa ya, seleb ya Allah, seleb ya. Nah, giling pakai seleb itu tadi. Nah, biasanya Mbak Kaila makanan sehari-harinya apa? Nasi. Mbak iya, dengan nasi, semuanya pasti makan nasi nggih? Ada nggak yang di sini makan singkong? Nggak ada. Makan kentang? Nggak ada. Makan sagu? Nggak ada. Semuanya makan nasi nggih? Nah, sekarang kasih ini kasih sebuah tulisan, nanti menjawab, nanti
semuanya menjawab. Ini ada contohnya gini. Membuat pertanyaan dengan kata kunci di mana. Berarti teman membuat kata kunci. Seandainya kalau yang dapat di mana ya? Di manakah padi itu berapa tumbuh? Nah, oke. Terus kalau seandainya dapat apakah? Apakah tumbuh padi secara sehat? Tuh. Pokoknya yang kata dasarnya berawalan apakah, gimana, dan ini sudah ada kata-kata kunci nih. Nah, sekarang coba maju nggih. Terus untuk menjawabnya di depan. Menjawabnya pakai ini. Oke? Kita buat permainan itu aja ya. Yang ininya kan ini nanti menyanyi. Nah, pas menyanyi ini tuh di estafet, dikasihkan ke teman-temannya. Nanti pas Mbak Ica berhenti menyanyi, siapa yang mendapatkan ini terakhir, berarti itu yang maju, oke? Paham? Oke. Menyanyi apa? Cicak-cicak di dinding. Oke. Mulai ya. Nanti Mbak Kaila kasihkan ke temannya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, ham, lalu ditangkap. Oke, Mas Cahyo. Nah, sekarang Mas Cahyo sini ke depan. Bapak nggak boleh takut. Mas Cahyo, untuk Mas Cahyo, silakan pilih yang mana. Yang mana Mas Cahyo, pilih salah satu. Oke, dibuka Mas Cahyo, dibaca. Membuat pertanyaan dengan kata kunci berapa? Nah, berapa? Membuat kata kunci berapa dari pertumbuhan padi tadi sampai yang dari pertanyaan berapa? Kalau sudah terpikirkan, ditulis di sini, oke? Tulis di sini. Oke. Jadi ini tadi kan soalnya berapa lama? Membuat kata kunci berapa? Nama saya membuat berapa lama proses perendaman padi? Berapa lama tadi proses perendaman padi? Nah, semalaman, 1 malam. Oke, berarti ditempelkan kembali ya. Mas saya boleh kembali. Ditempelkan di sini biar tahu. Setelah itu, begini. Setelah itu lagi nggih. Itu double tipe di estafetkan lagi nggih. Enggak apa-apa, mulai dari Mas Farid aja nggih. Pancet untuk kata tadi kayak gitu. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, Cepetan. seekor nyamuk. Ham, sudah Bapak Ila. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Ila milih nggih. Pilih yang mana? Jawab Bapak Ila, baca yang keras. Membuat pertanyaan dengan kata kunci apakah? Nah, Bapak Ila membuat apa ya pertanyaan yang kata awalnya apakah?
mana? Dari mengenai padi itu tadi. Selanjutnya persiapan lagi ya, terakhir permainan juga lagi. Oke, terima kasih Mbak Kaila. Jadi pertanyaannya Mbak Kaila membuat pertanyaan dan kata kunci apakah. Mbak Kaila menulis, apakah padi dapat hidup di udara panas? Tadi dapat hidup apa tidak kalau di kondisi yang panas? Iya. Ya, jadi padi dapat hidup di kondisi yang Panas. Pinter. Oke. Ini dulu. Nah, terakhir persiapan. Mbak Kaila kasihkan ke temannya. Kalau Mbak Ica nanti sudah berhenti nyanyi, berarti itu yang kena Cicak cicak di dinding, diam diam merayap. Sudah. Ayo Aska maju. Kok apa kak? Ayo pilih yang mana Aska? Sami deh. Oke, udah Mas Aska. Bacakan Mas Aska. Nah, ayo membaca kata kunci. Coba semua membaca kata kunci. Mengapa? Bisa? Mengapa? Mengapa? Mengapa ya? Dia apa? Jadi ini bisa sampai dibaca-baca nggih. Nah. Kelihatan. Terima kasih Mas Aska. Tadi pertanyaannya Mas Aska membuat pertanyaan yaitu mengapa? Mengapa padi direndam semalaman? Ada yang tahu mengapa padinya direndam semalaman? Ada yang tahu kenapa? Ayo padinya direndam. Yang pertama tadi supaya keluar bibit sih. iya keluar bibitnya. Jadi padi direndam dulu supaya keluar bibitnya. Kalau nggak direndam nanti nggak keluar bibitnya karena padi itu butuh tempat yang lembab agar mengeluarkan bibitnya itu tadi, nggih. Nah, tempelkan di sini. Oke, lanjut nggih. Sekarang membentuk kelompok nggih. Membentuk kelompok 3-3 karena ini ada 6, 3-3 terserah. Yang mana ayo membuat kelompok. Nanti ada kelompok 1, ada kelompok 2. Dua. Enggak, 3-3. Jadi nanti ada 2 kelompok. Oke. Oh, tiga perempuan. Apa wis ngene ae wis? Mas Farid sama Mas Irham sama Mbak Kaila. Pas. Cowoknya 2, ceweknya 1. Pas nggih? Nah. Oke, cocok? Kelompok 1, kelompok 2.
Paham? Membentuk kelompok. Duduk sama kelompoknya. Iya. Biar nanti bisa berunding, bisa berdiskusi. Nah, sekarang ibu memberikan ini permainan. Permainannya ini yaitu mengurutkan siklus pertumbuhan padi yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Sudah paham semuanya kan siklus pertumbuhan padi? Sudah? Oke. Sekarang diurutkan. Siapa yang cepat mengurutkan padinya itu yang menang. Oke? Didiskusikan sama temannya ya. Nah, balik dulu Mas Irham. Kalau ibu sudah mulai 1, 2, 3 langsung diurutkan ya. 1, 2, 3. Diurutkan siklus pertumbuhan padi. Diurutkan di sini aja Mas Irham, nggak apa-apa. Diurutkan siklus pertumbuhan tadinya tadi. Dari yang pertama apa? Diurutkan bukan membuat puzzle. Jadi yang pertama itu padi. Padi masih bibit. Setelah itu bibitnya direndam. Ditata Mbak Kaila, ditata yang pertama ini. Dari sini Mbak Kaila, dari sini Nomor 1, nomor 2. Sudah. Ayo, benerin dulu. Sudah. Beneran. Sudah. Oke, bentar, yang sudah dahulu. Kelompok 1 ya. Sudah. Oke, siklusnya benar. Ya, kelompok 1 benar. Coba kelompok 2. Yang mana dulu siklusnya? Dari sini. Kelompok 2 kurang tepat. Seharusnya ini ditaruh di sini. Jadi, ini adalah di lahan sementara. Setelah itu dipindahkan ke kemana? Nah, ke sawah. Oke, berarti pemenangnya kelompok kelompok 1. Gak apa-apa. Nanti ada hadiah-hadiah yang lainnya ya. Setelah itu kita belajar kalau sudah didiskusikan. Jadi tadi kan ini, yang pertama kan ini. Jadi ini yaitu benih padi. Ini benih padi yang pertama awal tadi itu. Jadi yang pertama ini siklusnya. Yang kedua perendaman, benar. Setelah padi yang terbentuk ini lalu direndam. Direndamnya selama semalam. Alhamdulillah, sudah pintar. Setelah itu ditaruh di lahan sementara. Di lahan sementara supaya tumbuh sedikit. Setelah taruh di lahan sementara di sawah. dipindahkan ke sawah. Setelah dipindahkan ke sawah oleh Pak Petani, akhirnya padinya memanjang. Kalau sudah memanjang agak tinggi, setelah itu keluar bibitnya. Kalau sudah keluar bibit, ditunggu sampai menguning lalu dipanen. Nah, oke, pintar semuanya.
Terus apa aja biasanya pada proses pertumbuhan padi itu ada hama? Ada yang tahu nggak hama? Hama itu apa? Burung. Ya, hamanya itu burung. Jadi hama itu yang mengganggu tumbuhan padi itu tadi. Apa aja Mas Irham? Burung. Tikus. Burung, ya tikus. Walang. Ya malang. Masih banyak ya. Nah, bagaimana caranya supaya si hama itu tadi bisa hilang, bisa terbasmi? Bagaimana cara petani membasmi biasanya? Ada yang tahu? Ya, disemprotkan pestisida. Pestisida itu kayak pupuk, kayak obat buat hamanya itu tadi supaya tidak makan padi tadi, biar mati hamanya. Nah, setelah itu selanjutnya kita kita menjawab pertanyaan lagi nggih. Menjawab pertanyaannya pakai ini yang sudah Ibu buatkan pertanyaan. Nanti kalian tinggal menjawab aja, oke? Permainan lagi? Yo. Ya tak, permainan lagi. Apa diskusi kelompok? Permainan. Diskusi kelompok aja wes. Tak kasih satu cepet-cepetan menjawab ya. Sik. Gak boleh dibuka. Gak boleh dibuka, langsung aja menjawab. Nanti didiskusikan sama temannya, langsung menjawab gitu ya. Kalau sudah 1, 2, 3 langsung dibuka. Didiskusikan dulu sama temannya, baru menjawab. Menjawabnya langsung mengacung, saya bu, gitu ya. Atau pakai itu, ini tetet, ini tutut gitu ya. Jadi langsung tetet gitu ya. Terus nanti yang kelompok 1 tutut gitu. Ini apa? Ya ini. Oke. 1, 2, 3 silakan dibuka. Ayo itu. Tutut. Ya, Dataran tinggi. dataran tinggi apa? Soalnya dibaca. Dan merupakan tanaman yang sering dijumpai pada daerah dataran tinggi. Ya, benar. Sudah mendapatkan jawaban? Coba dibaca. Yang keras Mbak Kaila bacanya. Duh. Biasanya terjatuh pada pantai. Ayo, yang terdapat pada pantai apa aja biasanya? Kepala. Ya, apa? Kepala. Ikan, tempat pelelangan, tempat budidaya ikan, ya, dan masih banyak lagi. Sekarang saya Ibu kasih itu lagi ya, soal lagi ya, cepet-cepetan menjawab lagi. Pergi. Sampai sini aja. Kalau udah 1, 2, 3 baru dibuka ya. 1, 2, 3. Apa ini? Monyet. Apa aja? Ayah pakai itunya. Ini dulu. Oh tadi ini dulu. Ikan. Coba dibaca. Yang Ikan hewan yang biasanya hidup di daerah pantai. oke apa? Ikan. Ya. Yang kelompok 1? Sebutkan hewan yang biasanya hidup di daerah dataran tinggi. Apa? Apa yang di daerah tinggi? Apa? Tupai. Ya, bisa aja tapi bisa aja di daerah dataran tinggi ya. Monyet. Mau lagi? Mau. Cepet-cepetan ya. Jangan lupa pakai itunya, apa klaksonnya. Tutut, ini tetet. Di sini. Sudah siap? 1, 2, 3. Sebutkan tempat Dibaca yang keras. terdapat pada dataran tinggi.
Apa aja? Tempat. Tempat apa aja yang terdapat di daerah tinggi, di dataran tinggi? Apa? Apa? Kopi. Darat. Apa? Darat. Kopi. 1, 2, 3. Ayo, ini dipikirkan lagi sama kelompoknya. Dataran tinggi. Apa? Dibaca soalnya. Perkebunan merupakan villa. Tinggi ya, ini yang benar. Dari dataran tinggi sih. Apa? Oh, villa. Ya, bila. Jadi kelompok 1 poinnya sudah 3. Wah. Ayo, 2 yang kelompok 2 baru 1 ya. Dipangan. Oke, selanjutnya sudah ya. Selanjutnya bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Iya toh. Bisa dilihat di halaman selanjutnya. Dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi kita kan sudah membahas sedikit masalah dataran tinggi dan dataran rendah. Setelah itu dibahas apa sih dataran tinggi, dataran rendah. Iya, makasih ya. Jadi di sini ada apa aja? Yang pertama, ada pantai. Setelah itu dataran tinggi dan Dataran rendah. nah, pantai itu apa? Untuk nelayan bekerja. Ya, benar. Jadi pantai itu yaitu tempat Untuk nelayan. ya biasanya itu lebih banyaknya ya buat wisata, buat terbanyaknya itu pekerjaannya di situ itu yaitu sebagai nelayan. Nah, kalau dataran tinggi Permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. nah ya benar, jadi dataran tinggi itu wilayah dataran yang tinggi-tinggi. Di sini ada yang tahu nggak dataran tinggi itu di mana? Di Indonesia ini di mana? Ya di gunung, di kota Malang itu dataran tinggi. Setelah itu di mana lagi? Pacet. Iya, Itu dataran bacot. tinggi. Langsung Ya. dari Batam. Aku tahu orang Lalu lagi. dataran rendah. Itu apa dataran rendah? Permukaan bumi yang Yang datar dan ketinggiannya kurang dari 200 meter. Nah, biasanya ini dataran rendah ini ya seperti ini, rumah kita ini dataran rendah. Banyak pemukiman warga, banyak sawah, banyak industri. Nah, industri itu apa? Pabrik, ya. Nah, terus ada banyak peternak dan lain-lainnya, ya. Setelah itu bukunya games yang Mbak Eca sebut maju mencocokkan ini gambarnya lebih cocok di dataran tinggi apa dataran rendah apa pantai ya. Mas Arit, Dah. Monggo, mari, syukur Maulana. ayo Mas Arit, pilih yang mana? Apa itu Mas Arit? Apa? Bentar, tunjukkan dulu. Jadi Mas Farid mendapatkan gambar Nelayan. ini. Oke, Mas Farid, biasanya nelayan ada di mana Mas Farid? Iya, masuk kamar. Ya, pinter. Mas Farid menaruh di pantai.
Silakan kembali Mas Farid. Setelah itu Mas Irham. Gurung-gurung ya. Ambang aku bisa mikir. Pilih yang mana Mas Irham? Apa itu Mas Irham? Ya, sama biasanya di apa ini? Ya, dataran rendah. Setelah itu Pak Gaila. Semuanya kebagian dong. Tenang. Apa itu Mbak Gaila? Bentar. Mbak Gaila dapat ini teman-teman. Apa? Nah, di mana? Oke, ini apa Mbak Gaila? Kebun? Ya, kebun teh. Terdapat di dataran. Setelah itu, siapa yang belum ya? Mbak Kia. Oh, saya belum. Ayo, tunjukkan ke temannya Mbak Kia. Mbak Kia dapat apa? Mbak Kia dapat buah kelapa. Biasanya di mana Mbak Kia? Tapi yang pertama dulu. Ini kan. Oh ya, pinter. Selanjutnya, Mas Aska. Di mana Mas Aska? Apa itu Mas Aska? Ya, pinter. Ini apa Mas Aska? Kebun? Ya, pinter. Kebun teh lagi. Yang terakhir Mas Cahyo, ayo milih. Tunjukkan ke temannya Mas Cahyo dapat apa? Apa buah apa? Apel biasanya tumbuh di dataran tinggi atau dataran rendah atau pantai? Dataran tinggi? Ya benar, pinter semuanya. Tepuk tangan, berdiri sendiri. Tepuk tangan buat semuanya. Nah selanjutnya berarti sudah tahu kan ya perbedaan antara dataran tinggi, dataran rendah sama pantai. Sudah tahu kan ya kalau dataran tinggi itu wilayahnya di atas 500 meter. Biasanya itu udaranya dingin, sejuk. Tumbuhannya itu seperti durian, apel, teh, cengkeh, kopi dan lain sebagainya. Kalau di dataran rendah itu kurang dari 200 meter, seperti pemukiman, rumah pemukiman, terus sawah, terus apalagi perindustrian kayak pabrik, terus apalagi peternakan dan lain sebagainya, masih banyak kalau di dataran rendah. Nah kalau di pantai yaitu ya perbatasan antara dengan laut. Jadi biasanya pekerjaannya di daerah pantai ini lebih banyaknya sebagai nelayan, budidaya ikan, dan biasanya sebagai objek wisata ya. Kalau ini biasanya kalau di dataran rendah itu pekerjaannya itu bekerja di pabrik, bekerja di sawah. Kalau di dataran tinggi juga ada sawah, tapi lebih seringnya itu kayak sawahnya itu lebih petaninya itu lebih di apa kayak hidroponik seperti itu ya, karena tempatnya sejuk. Sudah tahu ya perbedaannya apa aja? Oke, akhirnya pembelajaran kita kali ini selesai. Sudah dari Ibu bahas dari awal ya. Sudah tahu kan ya siklus pertumbuhan padi itu seperti apa?
pertumbuhan padi itu seperti apa? Dari benih direndam semalaman, timbul kayak ditambah kayak bibit, akhirnya ditaruh di lahan sementara dan dipindah ke sawah. Setelah itu tumbuh keluar bibit sampai menguning ya. Nah, setelah itu kalau dataran tinggi tadi permukaannya di atas 500 meter, kalau dataran rendah di bawah 200 meter, kalau pantai berseberangan langsung dengan laut. Nah, sudah paham semuanya ya? Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi setelah itu kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagunya Garuda Pancasila. Tahu? Oke. Nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Jadi kita ini tadi bernyanyi lagu nasional supaya kalian tahu lagu-lagu nasional di Indonesia itu ya. Alhamdulillah sekian materi yang saya sampaikan ini tadi. Kita berdoa ya. Ayo, Mas Ayo. Pembelajaran kita kali ini selesai. Marilah kita berdoa. Keyakinan yang percaya berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Akhirnya sudah selesai ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.